Kembali lagi dengan aku Gipari Lionel Bimantara. Nah, kali ini aku ingin eee, coba hal baru ya, pastinya coba hal baru. Aku ingin mencoba untuk me-reaction ataupun ya intinya lebih ke lihat video gitu ya. Aku akan coba lihat video di reel Instagram, because kalau aku di streamingin di live streaming gitu, kalau kalau di live streamingin gitu, itu gak akan bener gitu, Kak, pasti akan ada trouble ataupun itu patah-patah ataupun buffering atau apalah ya. Dan yang utamanya sih, di PC-nya, laptopnya panas gitu ya. Tadi aku sempat nyoba, nanti aku taruh, apa sih, uji cobanya di pojok ya. Aku nyoba dan ya hasilnya CPU-nya naik 100%, panas dan agak patah-patah gitu ya. Nah, oke. Untuk sesi kali ini aku bener pengen coba ngereaksiin apa yang kulihat video gitu ya. Ini video Instagram, reels Instagram. Ya itulah intinya mah ya. Biar kayak orang-orang gitu ya, nge-react gitu. Tapi aku mah dengan ala kadarnya, padanya gitu ya. Kalau lucu ya ketawa, kalau nggak lucu ya nggak ketawa gitu ya, bukan mungkin lagi, pasti gitu. Terus dan pasti kebanyakan di IG ku nggak jauh dari yang namanya coding ataupun tentang IT gitu ya. Itu udah kayak di pencarianku, bukan di pencarian tapi timeline-ku juga kan aku banyak follow yang seperti itu. Untuk teman-teman yang mau follow akun aku ataupun, merekomendasikan, eee, buat di-review akun siapa gitu ya, seperti kayak hal-halnya YouTuber gitu ya, para subscriber-nya merekomendasikan untuk, mereaction salah satu akun gitu ya, mau itu Instagram ataupun grup Facebook ya, seperti itu. Baik, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke TKP. Cekidot. Aduh, oke, kita udah di Instagram dengan reel pertama, kita disuguhi dengan Python is Trust ya, katanya tuh di dari akun Python is Trust. Ini ngoding ya, ngoding Quran.py, Python ngoding Quran apa ya. Oke, kita coba tengok saja ya. Today I'll show you how to use Quran in Python. It's a model called Quran. For example, import Quran. And Import now Quran. has check haram. Quran check haram. If you want. So you create a variable my haram. Haram haram. equals to, for example, bad words. Haram sama dengan bad word. It's working, guys. Bad word, haram sama dengan bad word. Oke. Ini variabel mungkin ya atau apa ya? Aku belum belajar ini. Haram sama dengan bad word itu kata yang nggak bagus, nggak baik, buruk lah intinya ya. Oke. Terus next. For example, let's see playing CS:GO is haram or no? Playing CS:GO is not haram. Playing CS:GO is not. Oh, bismillah. Waalaikumsalam. I'll show you how to use Quran in Python. It's a model called Quran. For example, import Quran. And now Quran has check haram. You can check your haram if you want. So you create a variable my haram. Ini ngecek haram enggaknya kayaknya dengan Quran seperti itu. Bad words is haram. Oke, mungkin aku akan sedikit menjelaskan dari sisi aku ya. Di sini import Quran ya. Terus ada label yang namanya haram. Haram diisi dengan bad word. Nah, Quran tolong cek haram. Cek keharaman haram. Cek haram apakah haram atau tidak gitu ya. Haram ini kan bad word. Dan bad word itu bad word is haram gitu ya katanya tuh. Is haram. Seperti itu. Terus Playing CS:GO is haram or no? Playing CS ketika diisi haram itu diisi dengan playing CS:GO, apa ya CS:GO? Permainan mungkin ya? Permainan ya.
katanya itu nggak haram, seperti itu. Ini ngecek haram atau tidaknya. Oke, next. Ekspresi panik ketika update window anxiety level 1. Oke, update window biasa aja kalinya. Update driver. Oke, agak tegang, agak panik gitu ya. Install ulang window. Install ulang window sih lebih ke ya biasa aja sih. Cuma pas kita mau install ulang di part gimana itu yang bikin paniknya. Takut salah format gitu, salah update BIOS. Siapa yang pernah update BIOS di sini? Aduh, ketika salah atau korup ya update BIOS udah itu harus di reset BIOS kalau nggak salah, atau kayak intinya aku pernah nggak sengaja, sumpah nggak sengaja ke update BIOS gitu, nggak sengaja ke update BIOS dan wah itu aduh, aku baru inget ya, karena update BIOS itu agak tegang gitu, soalnya kalau gagal ya wassalam gitu, bukan wassalam, tapi kayak harus di BIOS-nya itu harus kayak di reset ataupun di apa gitu ya. Ya intinya kalau update BIOS itu kalau gagal ya kemungkinan besar nggak bisa nyala kalau sepengetahuanku, sepengalamanku gitu. When a programmer run npm install. Waduh. Aduh, ini mah jangankan install bang, aku coba buat live streaming juga ngeheng, ngelun gitu ya, ngebul. Lebih ke si kipas CPU-nya itu muternya kenceng banget gitu, saking panasnya gitu. Open engineering training ya. Wah. Ini nih Dapin ini AI baru ya. AI dari buat ya, lebih ke buat software engineer, dia bisa buat software katanya tuh. Dapin AI deh, Dapin AI, software engineer training AI. Seorang software engineer sedang melatih AI. Ini AI ya. Malah membuat musuh sendiri dia. Tapi tenang, meskipun ada Dapin AI ya buat teman-teman yang mau belajar ngoding ataupun baru mau terjun, pengetahuanku, sepengalamanku, seingatku juga ya, tetap aja yang namanya AI itu harus dikasih instruksi. Nah, instruksi itu harus dengan yang ahli ya, software engineer itu sendiri, seperti itu ya. Bukan masa, ketika misalnya contoh aku yang nggak tahu apa-apa nih, kayak nyuruh ke AI-nya tuh tolong buatkan aplikasi A langsung gitu kan, ya si AI-nya juga ambigu gitu. Nah, kalau yang gunainnya software engineer kan lebih spesifik, tolong buatkan ABCD dengan alur ABCD kayak gitu kan, bagus nanti hasilnya gitu. Hidup gak bakal capek kalau jalannya bareng kamu. Tapi kapan sih kamu jadi milik aku, cuy? Itu di kananmu, di kananmu. Di kananmu itu. Ayo, siapa yang seperti ini? Waduh, ada JKT. Yang dipostingkan ini bakal dibalas oleh ChatGPT. Jadi gue buat sebuah sistem otomatis di mana setiap komen kalian bakal dibalas otomatis oleh ChatGPT. Pertama, hubungkan IG kalian ke Facebook, minta akses token dari Facebook biar bisa berinteraksi dengan Instagram. Kemudian siapin token ChatGPT untuk komunikasi dengan ChatGPT. Buat 3 buah function. Pertama, ambil semua komen di Instagram, filter komen yang akan dibalas, kemudian kirim balasannya. Logikanya, pertama ambil semua komen, gue pakai API yang disediakan sama Instagramnya. Selanjutnya, filter komen yang perlu dibalas. Misalnya di sini gue atur komen yang perlu dibalas itu punya tanda tanya, belum dibalas oleh ChatGPT dan tidak komen 2 kali. Lalu ambil komen-komen tersebut dan kirim pertanyaannya ke ChatGPT lewat API mereka dan ambil jawabannya, kemudian kirim kembali ke Instagram. Masukin logikanya ke dalam cron job. Di sini gue pakai node cron untuk otomatis eksekusi setiap 1 jam. Deploy kodenya ke Linux server, pakai package PM2 buat jalanin dan begini hasilnya. Gas, cobain. Semua komen yang kita
wow, portfolio. Nah, bagus sih. Check my bio portfolio. Nah, boleh nih buat nanti proyekan apa sih namanya yang pembelajaran itu, banyak yang gitu. Poin Developer introvert ketika disuruh presentasi. Waduh. Selamat pagi, sore, malam. Teman-teman, hari ini saya Ini teksnya kebanyakan gak sih? Ini mah cuma baca teks doang, bukan presentasi. Bang, harusnya dihafal bang. Dinamis. Ini mah teksnya dibikin ChatGPT. Bang, setidaknya diwarnain dikit aja. Iya bang, tambah gambar atau langsung scan website aja deh. Efektif. Ini warnanya, ini slide dengan ada gambar dan warnanya. Buat elemen-elemen pada Kayaknya minusku nambah, Bang. Bang, saya migrain. Saya dengar presentasi abang jadi pengen tobat bang, balik ke jalan yang benar. Nah, ya udah, ikuti aja. Dinamis tadi yang mau ditanya? Enggak? Aduh. Enggak, oke lanjut. Ini mau teksnya dikasih poin, Bang. Bang, harusnya cuma jelasin landing page doang. Poin Ini mah bikin artikel gak sih? Siapa ya di sini yang presentasi masih kayak baca slide? Aduh. Bukan lebih ke baca slide, baca teks yang ada di presentasinya itu ya. Yo, check this out. Lagi puasa bang, aduh. Aduh, teks. Kopas manual tuh tren 2023 banget. Kayak ini udah 2024 bro. Canda guys, aku cinta banget sama Kopas. Jadi ada seseorang yang minta dibikinin program yang bisa Kopas isi jurnal ilmiah ke suatu template OJS secara otomatis biar lebih cepat. Karena aku gabut, jadi oke lah, aku Wow. bisa coba bikin. Pas aku bayangin Bisa. sih, aku kira bakal gampang aja gitu. Tapi setelah nyoba dikit dan baca-baca, ya ternyata lebih susah dari yang aku kira. Of course, aku nggak nyerah because we don't give up guys. Tapi aku main dulu sama temenku biar nggak nolep banget. Setelah 1000 kali gagal, akhirnya selesai. Tugas sekolahku juga selesai. Oke, jadi di sini ada jurnal cara membuat seblak terenak dan misalkan aku pengen ngepublikasikan ini ke suatu OJS. Terus template-nya dia tuh kayak gini. Nah, kayak gini OJS-nya. Bikin seblak. Nah, template-nya di sini, proses files, download, buka. Dan tada! Wih, keren. Publikasikan. Keren. Desainer percetakan join kelas. Desainer percetakan join kelas desain ruang edit. Maaf masih pemula. Wait, desainer percetakan. Oke. Join kelas desain ruang edit. Maaf masih pemula. Aduh. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh. Aduh. Desainer percetakan itu kalau teman-teman tahu ya, dia dikasih deadline 1 malam pun jadi itu pak, dan itu desainnya bagus. Gak perlu pakai aplikasi tambahan, sekarang bikin stiker bisa langsung di aplikasi WhatsApp. Gini Oke, caranya. gimana caranya Kita bang? ulas. Mari kita Pertama, ulas, ya. langsung aja cari orang yang mau kita kirimin stiker WhatsApp-nya. Klik emoticon menu ini, pilih tab stiker, dan di sana bakal ada pilihan create Wah, stiker iya kah? ini. Di sini bebas, kawan-kawan dapat pilih aja foto yang mau dijadikan stiker. Wah, iya. Dan secara otomatis si WhatsApp bakal ngilangin background dari gambarnya. Atau kalau mau hias-hias pakai teks, ini juga bisa. Selain itu, kita juga bisa jadiin gambar yang dikirim ke kita jadi stiker. Pakai cara ini. Mirip-mirip kok. Nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Wah, iya kah? Nanti coba deh. Iya kah? Tapi kita lihat komennya, kok gak ada di WhatsApp bang? Maka WhatsApp versi beta sudah ada kode. Oh, iOS. Android versi beta tetap gak ada ya bang. iOS. Informatika dan Eskom. Karena pekerjaan kalian akan digantikan oleh AI. Meet Devin. Apa benar programmer itu akan bisa di... Nah ini bukan skandal apa sih? Pro kontra Devin digantikan AI. oleh AI? Pertanyaan menarik. Kalau kita nonton guru-guru kita yang bicara di YouTube, mereka akan jawab, I don't know. Short answer, maybe no. For long answer, maybe yes. Dalam waktu jangka pendek ini, ya mungkin itu nggak akan sesempurna itu bisa menggantikan seluruh programmer untuk bisa membuat project. Karena tetap pada saat kita masukin prompt akan ada parameter-parameter yang diganti oleh programmer tersebut.
Cuman buruknya adalah iya. di zaman sekarang itu akan lahir yang namanya programmer generasi AI yang terbiasa manja, ngoding tuh cuman bikin prompt terus copy paste ke proyekannya mereka. Which is itu nggak bagus. Asli itu nggak bagus. Dan jujur ya, aku juga kan pernah nyoba bikin apa ya, kayak sebuah website sederhana lah, kayak menampilkan biodata dan lain-lain. Karena belum bisa gitu ya, kan ChatGPT rame tuh ya, tinggal tolong buatkan script HTML CSS untuk menampilkan apa sih namanya, untuk menampilkan, bukan menampilkan, untuk membuat halaman seperti ini gitu misalnya. Ya benar, tinggal copy paste aja mah, ya itu gak bagus, buruk buat kita gitu. Karena yang pertama emang skill kita gak diasah, terus kedua alur logika kita juga nggak bergerak gitu ya. Karena sejatinya apa sih namanya, pemrograman itu akan bagus jika kita yang memikirkan algoritmanya. Sense of programming mereka tuh jadi lemah. Karena berbeda kalau di zaman dulu kita sebagai programmer, boro-boro AI, library atau framework itu kurang banget, bahkan hampir nggak ada. Makanya sampai sekarang kalau kita bikin project kecil-kecilan ya itu anti banget nginstal library gitu. Walaupun kita bikin sintaks dari nol tapi nggak sampai dari binary banget. Padahal kan sebenarnya programmer itu kan bukan cuma kecepatan kerja yang dinilai, tapi analisa kalian dalam memecahkan masalah. Dengan adanya AI ini, ya kualitas kompetitif dari programmer itu akan semakin berkurang. Ya analisa mereka akan semakin buruk karena terbiasa manja oleh teknologi-teknologi terbaru ini. Dalam jangka panjang mungkin bisa jadi iya, kita nggak ada yang bisa ngeramalin. Tapi kalau gue sih positif iya, mungkin jangka panjang akan. Informatika. Betul, aku setuju dengan abang-abang itu. Apa nih? Handle action ini. Wah, keren ini. Ini keren. Mungkin sampai sana dulu untuk scroll realnya, dan thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Untuk reel lainnya teman-teman bisa kirim di DM ataupun rekomendasiin akun buat di reaction gitu ya. Ya reaksiku hanya kayak ketawa ataupun menanggapi seperti itu ya. Mudah-mudahan ya terhibur ataupun kayak ada bahasan baru gitu ya. Karena aku sejatinya hanya sharing dan ya menghibur. Enggak sih, kalau menghibur lebih ke enggak mungkin ya. Karena aku nggak bisa menghibur, lebih kayak aku kayak normal-normal aja, bukan penghibur. Oke, mungkin seperti itu, dan segitu dulu ya untuk reaction kali ini. Thank you for watching dan see you next time. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Dadah.